Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Minggu 17 Januari 2021. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Yogyakarta mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman ibadah. Memperhatikan semakin meluasnya sebaran virus COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu pula merujuk surat pengembalaan baik dari PGI, Sinode GKJ, juga Klasis Yogyakarta Selatan, Majelis GKJ Bambu Tegarrejo mengambil sikap dan memutuskan ibadah minggu dilayankan dalam bentuk ibadah keluarga secara online melalui YouTube GKJ Bambu Tegarrejo hingga situasi aman. Kedua, menyampaikan informasi kepada jemaat GKJ Bambu Tegarrejo bahwasanya persembahan ibadah keluarga dapat disampaikan di kantor gereja setiap hari pada jam 8 pagi sampai 2 siang atau hari Minggu jam 9 sampai 12. Yang ketiga, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo. Selanjutnya, ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau, Bapak Pendeta Agus Prasetyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, bersama-sama mari kita bernyanyi memuliakan Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Selamat beribadah. Tuhan dan pujilah Dia.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan bersama. Kita awali dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, serta setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan di minggu ini di ibadah keluarga masing-masing. Kita persiapkan kidung jemaat 19, kita pujikan di bait pertama, 2 dan 3. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Tamasya indah salawat, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan perjalanan kehidupan kasih kita. Tiada hentinya kita senantiasa merefleksikan, memaknai kembali dalam kita menghayati dan mengerjakan kasih dalam kehidupan kita. Kita kembali diingatkan di Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi mengingatkan pentingnya memperbaharui kehidupan kasih yang dilakukan dengan sepenuh hati. Yang demikian sabdanya, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita rasakan bersama dan mengambil saat teduh. Kita mohon pengampunan karena seringkali kita belum mampu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mari bersama kita berdoa.
Kami sering menjadi ahli Taurat yang paham dan mengerti tentang kasih, namun kami seringkali tidak melakukannya. Engkau mengingatkan kembali bukan hal yang mudah, namun itulah panggilan kami bersama untuk mengerjakan kasih dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, agar kami diberikan semangat terus untuk mengerjakan kasih dalam kehidupan kami, sehingga damai sukacita boleh kami rasakan bersama dengan keluarga, sahabat, saudara-saudara kami, walaupun kami berlainan ras suku dan golongan, namun kasih mendamaikan, menyatukan, dan membuat kehidupan lebih bersukacita. Ampuni karena seringkali kami belum bisa melakukan dengan sebaik mungkin, dan inilah rasa penyesalan kami, kehidupan kami yang kami serahkan kepadamu, dan perbaikilah kehidupan kami. Dalam karya Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kidung Jemaat 28, ya Yesus tolonglah, sebagai wujud penyesalan sekaligus semangat komitmen kita untuk terus berada dalam kasih Tuhan. Bagi yang menyesali dan jujur kehidupannya untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan, maka rahmat itu senantiasa tersedia, dan rahmat Tuhan selalu menuntun manusia pada kebenaran yang sejati, karena Yesus adalah jalan kebenaran yang sejati itu. 2 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, rahmat Tuhan bagi kita sekalian yang demikian sabdanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi kasih kemurahan Allah lah yang memampukan kita terus berada dalam jalan-jalan kebenaran. Mari bersama kita bersyukur karena di dalam rahmat kita bisa mengerjakan segala kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu kita akan pujikan bersama di Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Kita akan pujikan bersama-sama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi
waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon berkat Tuhan agar dalam rima sabdanya dimampukan memahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bersama kita berdoa. Kami bersama menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah agar apa yang kami terima saat ini menjadi kekuatan bagi kami, terlebih dalam keringkihan kami, keterbatasan kami, dikuatkan dan diteguhkan melalui sabda-Mu. Kami serahkan dalam kasih kemurahan Tuhan dan kami terima dengan penuh syukur karena semua ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya 43 sampai dengan 51 yang demikian menurut kesaksian Injil Yohanes. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang menerima, mendengar, merasakan dan dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua baik dalam kasih kemurahan Tuhan, berhimpun bersama dengan keluarga penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak yang diberkati Tuhan. Dewasa ini atau akhir-akhir ini, situasi terlebih dalam masa pandemi yang sulit ini, kita justru sulit untuk membedakan mana yang sebetulnya kebenaran atau kepalsuan. Mana yang sebetulnya itu kebenaran dengan fakta-fakta logis empiris begitu, dan mana yang kemudian menurut selera, kebenaran yang kemudian bisa dipalsukan atau disalahgunakan menurut selera masing-masing. Nah, dalam kita bersosial media, karena saat ini apalagi dalam masa pandemi ini, belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah, bahkan bekerja dari rumah, dan kekuatan komunikasi, kekuatan telekomunikasi, kekuatan untuk informasi menjadi yang utama sekarang. Itu tidak menutup kemungkinan akan banyak hal terjadi karena kita semua mendapatkan informasi-informasi. Nah, banjirnya informasi yang ada seringkali yang berseliweran di sosial media kita, di email kita, dan banyak jejaring sosial media yang ada, justru kita kesulitan untuk membedakan mana yang sebetulnya kebenaran, mana yang sebetulnya ini palsu. Ini faktanya yang terjadi. Banyak yang kemudian kita justru dalam masa yang sulit juga ini, dalam menghadapi pandemi ini, terkhusus info tentang pandemi ini, beraneka ragam, mana yang benar, mana yang tidak, itu menjadi kabur. Sebagai contoh, sering saya itu mendapat kiriman tentang bahaya pandemi ini yang menurut saya sangat ekstrim juga ada. Lalu ada yang pula berita tentang pandemi ini yang tidak perlu untuk ditakuti. Oh, data-datanya disampaikan sedemikian rupa, bahkan untuk ngecek itu nanti ada banyak kiriman-kiriman yang kemudian tanpa kita sadari, kita sulit untuk membedakan mana sih yang benar dan mana yang tidak. Terlebih ada yang kemudian saya sebetulnya tidak begitu setuju ketika dikirimi yang untuk menahan nafas itu. Nah, itu kan tidak dijelaskan secara detail itu untuk siapa, dan kemudian batasan umurnya berapa, kan begitu tidak. Pokoknya itu dikirim, dan kemudian siapa yang bisa berhasil menahan nafas tetap sehat berarti tidak kena COVID, kan begitu. Lah, pertanyaannya adalah kalau ini yang nahan nafas adalah sudah berumur. Lah, kalau kemudian bablas, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kadangkala mana kebenaran, mana yang sebetulnya hanya simulasi ya tentang bagaimana pernafasan yang baik itu mempengaruhi kesehatan, seringkali menjadi campur aduk, tidak jelas. Mana yang kemudian kebenaran, mana yang kemudian itu tidak benar, dan banyak yang berseliweran di tempat kita. Terlebih dalam pasca kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu hidup di zaman pasca kebenaran kalau saat ini. Orang itu lebih suka pada sisi-sisi emosional. Jadi bukan pada kebenaran, tetapi pada sisi-sisi emosional yang sebetulnya tidak rasional, tetapi itu justru menjadi kekuatan, dan justru itu laris. Jadi orang lebih senang itu, mana yang kemudian bisa mengaduk-aduk emosi kita, mengaduk-aduk perasaan kita, dan kemudian kalau kita membacanya, seakan-akan ini sebuah kebenaran, maka itu yang laris. Tapi kalau kemudian disuguhkan dengan kebenaran, dengan diteliti, membutuhkan pemikiran, analisa, ini kurang laku dalam saat ini. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih, kalau kemudian berita palsu itu dipermak dengan yang heboh dan bombastis, saya yakin itu yang kemudian dianggap menjadi kebenaran. Lalu ada alam pemikiran di tempat kita, di suasana saat ini, terutama yang kita hidupi saat ini, akan berubah. Berubahnya adalah seringkali kita itu membagikan sebelum memikirkan. Coba direnungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kan kita membagikan dulu tanpa memikirkan dulu isinya apa, penjelasannya betul atau tidak, sudah dikaji secara ilmiah atau belum,
dan kemudian mudah kita membagikan sebelum memikirkannya. Harusnya kan memikirkan dahulu ini benar apa tidak baru disampaikan. Nah, kalau ini kemudian menjadi alam pemikiran kita, sangat mungkin justru informasi-informasi yang kita terima itu akan keliru dan kemudian kita termakan oleh berita-berita yang tidak semestinya itu benar. Kita menjadi justru salah dalam menyikapi segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran menjadi bagian yang langka di era sekarang. Terlebih ketika dalam pasca kebenaran orang lebih suka pada sisi emosional yang diluapkan, yang bisa menarik simpati, daripada orang mendidik dalam kebenaran yang membutuhkan pemikiran, analisa, dan kemudian perlu penelitian yang lebih tentang kebenarannya. Oleh sebab itu, di tengah situasi yang tidak mudah ini, betapa bahayanya jika kebenaran menjadi tidak lagi penting. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah kebenaran itu dipalsukan? Menjadi perenungan bagi kita sekalian. Kalau kemudian dipalsukan, bukankah itu sangat berbahaya? Kita melihat dalam jejak sejarah pembantaian Nazi yang memakan banyak korban itu karena berita-berita bohong yang disampaikan sehingga benci terhadap ras tertentu. Juga di Indonesia pun isu tentang ras, suku, golongan juga dibuat sedemikian rupa untuk kemudian ketika menerima informasi itu masyarakat marah, masyarakat kemudian ikut untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas-batas kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita saat ini menolong bagi kita untuk melihat sisi yang lebih dalam kita menghayati tentang kehidupan. Kalau judul khotbahnya adalah berani berkata dan berkarya tentang kebenaran, maka pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, benarkah kita itu sudah berada dalam jalan kebenaran? Kalau kita mengaku, seringkali ayat yang kita gunakan dan kita meyakini bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya itu final. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Yesus adalah jalan kebenaran, kita itu ada jalan dalam kebenaran atau tidak? Ini yang jadi pertanyaannya. Kalau Yesus iya jalan kebenaran dan hidup iya, tapi kita itu di jalan kebenaran atau tidak? Di jalan yang benar atau tidak? Ini kan menjadi perenungan bagi kita sekalian. Loh Pak, kebenaran kan bisa kemudian diwakilkan Tuhan Yesus, saya kan pengikutnya pasti benar dong. Oh tidak demikian. Kan bukankah kita mengikut Kristus itu adalah kita mengikut jejak-jejak Yesus yang berada dalam kebenaran itu, sehingga ketika kita berada dalam jalan kebenaran itu kita akan menemukan Sang Bapa yang penuh welas asih itu. Nah, oleh sebab itu bacaan kita saat ini, apakah kemudian kebenaran yang kita kerjakan itu benar-benar yang sebenarnya? Ataukah kebenaran yang kita kerjakan itu kemudian turun kualitasnya karena ada kepalsuan? Loh Pak, masa kebenaran bisa turun kualitasnya atau Pak? Dan kemudian menjadi sesuatu yang justru berbahaya? Bisa. Contohnya Pak, baik, kita seringkali kan begini Bapak Ibu, kebenaran yang kemudian justru membahayakan dan kemudian menjadi tidak baik loh. Anggapan kita bahwa kalau yang berdoa yang benar, yang beribadah yang benar kan, setiap hari, setiap minggu kita itu berdoa, dan doanya itu harusnya begini, berdoanya yang memuliakan Tuhan, dan banyak nanti doa-doanya itu kalau bisa bahasanya yang bagus-bagus, bahasanya yang keren-keren, dan kemudian ketika itu didengar enak dan luar biasa, ini doanya benar. Lalu kalau ada orang yang kemudian berdoa terpatah-patah dan doanya kadangkala enggak jelas, kadangkala ya mungkin bagi kita enggak jelas tapi bagi beliau jelas karena bisanya begitu, seringkali justru kita yang merasa benar ini menjelekkan yang lain. Berdoa yang benar itu maremnya begini loh, kalau begitu Bapak itu salah. Loh Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya Bapak Ibu berdoanya sudah benar, dengan bahasa yang benar, dengan tutur kata yang benar, permohonan yang benar.
Justru kebenaran itu akan menurun kualitasnya ketika Bapak Ibu menghakimi, menjustifikasi yang lain bahwa doanya itu tidak benar. Itu yang keliru. Sama halnya kita menjadi Kristen juga demikian, merasa paling benar dan yang lain tidak benar dan salah. Kemudian kita menghakimi, justru kualitas kebenarannya menjadi luntur di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kepalsuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Nathanael di ayatnya yang ke 47 tadi dikatakan, ketika berjumpa dengan Filipus, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi kepalsuan yang tidak ada di dalamnya, yang Nathanael berada dalam jalan kebenaran itu adalah ketika dia menjalankan Taurat. Taurat itu kan simbolnya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan baik itu kalau menjalankan semua perintah-perintah agama. Termasuk di awal Tuhan Yesus selalu mengkritik tahu Bapak Ibu, ketika apakah salah orang itu berdoa? Tidak salah, itu benar. Apakah salah orang itu berpuasa? Itu benar. Apakah salah orang memberi sedekah? Itu benar. Tetapi kebenaran yang dilakukan ahli Taurat waktu itu sebetulnya baik. Siapa sih yang tidak baik? Memberi sedekah, berdoa, berpuasa, baik, benar itu. Tapi justru itu menjadi sebuah kesalahan ketika dia menghakimi yang lain yang tidak puasa, yang tidak kemudian berdoa, yang kemudian tidak melakukan sedekah seperti dia, kemudian dia menghakimi. Justru kebenarannya itu menjadi sebuah kekeliruan dan justru nilainya menjadi sebuah kepalsuan, karena dibalik dia melakukannya itu ternyata punya motivasi yang lain untuk mengkelabui segala keburukan yang ada dalam dirinya. Loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian kita perhatikan, inilah yang dikritik Tuhan Yesus. Jadi persoalannya adalah kalau kita melakukan sesuatu yang benar, cukuplah benar, nggak usah ada embel-embel yang lain. Kemudian kita menghakimi yang lain, kemudian menilai yang lain, atau justru menjatuhkan yang lain, justru kita yang tidak diizinkan Tuhan di situ. Karena hak menghakimi, hak menilai dan lain sebagainya itu yang menjadi kedaulatan Tuhan, itu otoritasnya Tuhan. Nah, yang dibutuhkan manusia akan mengerjakan kebenaran dan kebaikan itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka seringkali kan Tuhan Yesus selalu menyindir itu ketika ada orang yang berdoa, "Tuhan, aku tidak seperti dia, aku seminggu mempersembahkan begini, aku sudah berbuat baik, memberikan sedekah semuanya, aku tidak seperti mereka," dan seterusnya. Seakan-akan doanya benar. Tapi kemudian ada orang yang sangat merasa berdosa, dia tidak berani menengadah dan hanya bisa, "Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Bagi Tuhan justru yang berkenan adalah yang demikian, yang tidak kemudian merasa berada dalam jalan benar itu ternyata dia salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita diingatkan, kalau kemudian kita berani berkata dan berkarya tentang kebenaran, kebenaran menurut siapa? Kalau kebenaran rata-rata sekarang itu menurut selera. Seleranya itu kan beda-beda, termasuk selera doa, selera menyanyi, selera beribadah juga menurut dia, lalu disamakan dengan yang lain supaya menurut dia. Ya itu tidak bisa, harus menurut selera kebenaran Tuhan, kan begitu. Ibadah menurut seleranya A, B, C, kalau tidak menurut seleranya A, B, C nanti itu salah, dikritik habis-habisan, bahkan nanti terjadi percecokan, satunya tidak berangkat ke gereja, satunya lagi ngamuk, ngambek. Itu bukan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran adalah bagaimana kita kemudian meneladani Tuhan Yesus, yang adalah jalan kebenaran itu, yang nanti dalam berkata dan berkarya selalu yang muncul adalah kedamaian dan sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi pemerenungan yang sangat dalam bagi kita sekalian. Seringkali kita merasa sudah berada dalam jalan kebenaran, tapi ternyata seringkali kebenaran yang kita lakukan adalah menurut selera kita. Kalau enggak selera kita itu nanti tidak update Pak, nanti ya pokoknya yang buat saya senang lah Pak, itu benar. Tidak demikian, justru
Seringkali ketika Yesus menyampaikan mengikut Yesus justru harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Sehingga selera-selera kebenaran menurut versi kita itu tersingkirkan dan menurut versinya Tuhanlah yang tentunya harus kita kerjakan. Maka Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kehidupan ini, terkhusus ketika dia menyindir tentang ahli Taurat dan Farisi yang dinilai selalu adalah soal kepalsuan hidupnya, bukan tata caranya dalam dia ritual. Ritual sangat bagus, siapa yang tidak kemudian mengagumi orang ahli Taurat dan Farisi. Dia fasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut catatan orang Farisi itu bisa menuliskan kembali kitab Taurat itu dengan hafal loh Bapak Ibu. Bukan main-main. Itu belajarnya luar biasa. Tapi yang dikritik adalah ketika dia mulai menyombongkan diri dan menghakimi yang lain dan merasa dia paling benar, ini yang justru keliru dalam mengikut Tuhan. Maka kita kembali diingatkan untuk kita berkata dan berkarya dalam kebenaran. Dalam konteks sekarang apa? Menurut saya pola pikir harus kita ubah. Mari membagikan itu kita pikirkan dulu. Jadi kita mikir dulu, kita analisa dulu, benar enggak sih beritanya, sumbernya dari mana. Jangan-jangan yang saya kirim ini membahayakan kalau dipraktekkan orang lain dan orang lain mengikuti, ini nanti membuat masalah baru apa tidak. Menurut saya penting. Jangan kemudian merasa bahwa oh ini kirimannya Pak Agus kok, mesti bener. Jangan begitu Bapak Ibu. Dicek dulu Pak Agus ini sumbernya dari mana, itu betul atau tidak, dicek dulu Bapak Ibu. Wah mesti bener lah. Jangan terburu-buru. Nanti kita menjadi pribadi yang membagikan sebelum memikirkan. Jadi pokoknya bagikan dulu, entah hoax, entah benar atau tidak, pokoknya bagikan dulu. Siapa tahu benar kan itu. Jangan bilang siapa tahu, kita harus ngecek dulu benar atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya. Menurut saya itu menjadi catatan penting dalam masa pandemi ini, terlebih karena sekarang simpang siur soal vaksin itu, yang sementara baru diproses ini, ada yang mengatakan kalau vaksinnya ini disuntik akan menimbulkan A, B, C, dan D, sehingga Pak Presiden dululah kan gitu. Nah presidennya mau vaksin, tolong di live kan lah supaya masyarakat tahu vaksinnya benar apa enggak kan gitu. Lah kalau sudah jangan pencitraan lah, semua dinilai salah. Karena seringkali yang mendapat informasi adalah informasi yang tanpa meneliti terlebih dahulu. Nah mari kita dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah kabar-kabar yang benar, yang menyemangati, yang membuat kehidupan ini tidak pesimis namun optimis. Oleh sebab itu di tengah situasi seperti ini, untuk bisa berani berkata dan berkarya tentang kebenaran seperti Nathanael, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Langkah apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi pandemi ini? Menurut saya langkah sederhananya, mari kita gunakan masker dengan benar, cuci tangan dengan benar, jaga jarak dengan benar, bekerja di kerumunan, kalau kemudian terjadi kerumunan ya kita menjaga diri dengan benar, juga menyampaikan segala sesuatu dengan benar. Itu menurut saya langkah-langkah yang harus kita kerjakan, terlebih menghadapi saat ini orang sudah kemudian melupakan kebenaran. Foto yang benar itu dalam masa pandemi kan tetap menggunakan masker dan jaga jarak, tetapi sekarang tidak. Foto yang benar itu dekat, maskernya lepas dan kemudian hore semua. Nah saya mendapat info justru dari klaster-klaster seperti ini yang menyebar. Jadi sudah tidak benar, yang benar itu sudah apa? Sudah ada vaksinasi kok. Nanti kan divaksin selesai. Loh, vaksinasi yang seperti apa? Kan itu masih harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, kita dididik dengan nalar untuk kemudian tidak mengabaikan kebenaran, tetapi justru menjadi agen-agen kebenaran. Dalam situasi seperti ini, mari kita bersikap hidup benar dengan seluruh elemen masyarakat, kita bahu-membahu untuk menerapkan yang terbaik, pencegahan dan kemudian kita mengantisipasi semuanya. Dengan demikian kita berkata dan berkarya tentang kebenaran tidak dicemooh karena kita terus berlaku dalam kebenaran yang sesungguhnya.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kiranya melalui sapaan sabda ini, melalui karakter yang dibangun oleh Nathanael yang tidak ada kepalsuan dalam dirinya, menyemangati kita untuk kita terus mengerjakan kebenaran, tidak menurut selera dan versi kita, namun kita menyangkal diri, memikul salibnya, dan kita berani menapak tilas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang berada dalam kebenaran itu, yang tidak mudah itu, namun kita berani memperjuangkannya. Meskipun nanti tidak populer, tidak disukai, banyak yang kemudian membenci, aneh-aneh saja, tidak menjadi persoalan, karena itu adalah panggilan kita untuk terus berada dalam jalan kebenaran. Tuhan menolong dan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Perubahan dunia yang begitu cepat dengan banjirnya informasi yang banyak sekali, sehingga produk mana yang benar dan tidak, baik dalam ziarah perjalanan, pengalaman, iman, juga pengetahuan, seringkali kami juga sulit membedakan. Dan seringkali kami terjebak pada budaya di pasca kebenaran ini yang seringkali orang lebih mudah teraduk-aduk emosionalnya, dan mudah sekali terpancing untuk mengikuti hal-hal yang kelihatannya benar, karena semua kelihatannya berlaku demikian. Namun di tengah situasi yang demikian, kami diingatkan kembali tugas panggilan kami untuk berada dalam jalan kebenaran, mendidik kami untuk menggunakan akal sehat nalar budi kami untuk meneliti dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mampu menyuguhkan hal yang benar dalam kehidupan kami, baik tutur kami maupun tindakan-tindakan kami punya dasar yang kuat berdasarkan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga kami justru hadir untuk memberikan yang terbaik. Dan tolonglah kami di tengah situasi ini, banyak hal yang perlu kami sikapi dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kejujuran, dan penuh dengan semangat kebersamaan. Oleh sebab itu, tolonglah kami semua agar kami senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus berada dalam jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman kami, mengupayakan sebaik mungkin. Bapa yang penuh kasih, kami juga bersama berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami berkeluarga. Berkatilah yang saat ini kami bersama beribadah dengan keluarga masing-masing. Tolonglah kami agar keluarga kami senantiasa lestari. Kami bersama boleh dikuatkan satu dengan yang lain meskipun pergumulan dan tantangan setiap pribadi berbeda-beda, namun dalam semangat kekeluargaan yang penuh cinta kasih, kiranya menyemangati kami semua untuk menerima satu dengan yang lain, mengokohkan, meneguhkan kebersamaan. Kiranya juga Tuhan berkati orang tua kami, berkati anak-anak, cucu-cucu, baik yang bersama maupun yang tidak bersama karena situasi. Berikanlah berkat-Mu agar senantiasa sehat dan merasakan sukacita di tengah-tengah kebersamaan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk yang bergumul tentang sakit penyakit, bergumul tentang permasalahan-permasalahan keluarga yang mungkin saat ini tidak bisa disampaikan atau belum dapat diurai persoalan-persoalan yang ada. Namun kami meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan keluarga yang memberikan dan memberkati keluarga. Oleh sebab itu kami memohon rahmat Tuhan, berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam raga lemah. Kami memohon rahmat-Mu,
Tuhan hadirlah, mampirlah, dan berkatilah keluarga-keluarga yang ada yang saat ini membutuhkan berkat kesembuhan. Tiada hentinya kami memohonkan berkat untuk Ibu Syarif. Kami berdoa pula untuk Bapak Sugiman. Kami berdoa pula untuk Bapak Kris. Kami berdoa untuk Bapak Christian Widyastoro. Kami juga berdoa untuk Ibu Warinem. Kami juga memohonkan berkat untuk Bapak Isporwanto. Kami memohonkan berkat untuk masa pemulihan Ibu Yani. Kami juga memohonkan berkat untuk pemulihan Bapak Agus. Kami juga memohonkan berkat untuk pemulihan Ibu Dianing. Kami juga memohonkan berkat untuk pemulihan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan yang saat ini beribadah bersama. Tolonglah ya Tuhan, dan berkatilah agar saudara-saudara kami kembali pulih segar seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk yang bergumul, juga Tuhan berkati. Persoalan-persoalan kehidupan pasti ada jalan keluar. Kiranya Tuhan menolong melalui sarana apapun yang Tuhan hadirkan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di tengah menghadapi situasi-situasi yang berat dan tidak mudah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih studi. Tuhan berkati agar studi yang ditekuninya adalah sarana untuk menyiapkan diri lebih baik karena dibekali dengan ilmu pengetahuan yang lebih. Oleh sebab itu kiranya ilmu pengetahuannya menjadi sarana, menjadi alat untuk meraih kesuksesan, meraih apa yang diharapkan dan dicita-citakan, sehingga memacu dirinya untuk bersemangat karena itu adalah piranti, alat yang harus digunakan untuk kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong, menyemangati saudara-saudara kami dalam studi agar lebih giat menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa yang berencana membangun kehidupan berumah tangga juga Tuhan sertai. Terlebih dalam situasi pandemi ini harus ditata sedemikian rupa. Kami meyakini Tuhan melancarkan, memberkati. Jika itu adalah kehendak-Mu, kami yakin juga akan mempersatukan dan memberkati menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa yang sudah berumah tangga sekian tahun belum dikaruniai momongan. Rahmat-Mu yang kami mohon untuk memberkati buah kandungan agar Tuhan hadir memberkati, dan kami yakin Tuhan memberikan indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul tentang pekerjaan karena situasi pandemi saat ini. Kiranya tidak putus untuk kemudian semangatnya hilang, namun justru terus bersemangat dalam menjalani situasi yang berat ini dengan terus berharap kepada Tuhan sang sumber kekuatan yang memberikan bagi kami bahwa dunia diciptakan cukup bagi manusia, segalanya ada. Yang dibutuhkan adalah usaha dan keras manusia untuk terus berikhtiar dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara kami. Pasti ada jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Lawatlah dan berkatilah, terlebih berita nasional kami sungguh berduka cita ketika adanya kecelakaan penerbangan di Indonesia di awal tahun 2021 di tengah situasi pandemi semakin membuat kami sadar akan keterbatasan sebagai manusia. Oleh sebab itu kami mendoakan seluruh keluarga yang mengalami musibah. Lawatlah dan mampirlah Tuhan untuk memberikan berkat kekuatan dan penghiburan. Dan yang saat ini berjuang untuk menemukan dan proses evakuasi, baik itu BNPB, baik itu pemerintah maupun semua yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini, berkatilah agar dimudahkan sehingga proses-proses yang dijalani untuk evakuasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang penuh kasih, akhirnya kami menyerahkan kehidupan bangsa kami dalam rahmat-Mu.
proses vaksinasi yang akan berlangsung. Tuhan berkati rencana demi rencana, tahap demi tahap, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami sadar akan keterbatasan kami, cidrawi manusiawi kami yang seringkali jauh dari apa yang menjadi harapan Tuhan. Namun di dalam kepasrahan diri kami, dalam rahmat-Mu kami mengharapkan untuk tuntunan-Mu agar kami selaras dengan kehendak-Mu di tengah situasi keringkihan kami sebagai manusia. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, dan seperti doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian, menolong, menguatkan kami, karena senantiasa Engkau mengajarkan bagi kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita haturkan persembahan dalam ibadah minggu ini dengan mengingat akan firman-Nya yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari bawa persembahan ke hadapannya dengan diiringi Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, saudari-saudari, mari kita berdoa. Kita panjatkan persembahan ini ke hadirat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap puji syukur dan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan yang berwujud uang, walaupun hanya sedikit. Dalam ibadah ini, kiranya persembahan ini Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di gereja kami, serta untuk membantu saudara kami yang mengalami musibah pandemi COVID-19. Juga memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini yang telah kami kumpulkan dengan kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, ampunkanlah kami jika dalam kami menyampaikan persembahan banyak salah dan dosa. Ya Bapa, doa ini kami aturkan ke hadirat-Mu dengan beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di penghujung ibadah keluarga masing-masing ini kita akan mengakhiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, menolong kita beserta keluarga untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Mari bersama kita akan pujikan dengan penuh syukur dan sukacita, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini bersama kita mengakhiri ibadah keluarga dan mari kita meneduhkan diri, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah
ber